Dulu saya berlatar belakang mantan anak pangrok. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian. Sekarang saya berusaha atau berbisnis di bidang parfum. Ya, Alhamdulillah 2 tahun ini bisa menabung dan bisa menafkahi anak istri hasil dari parfum. Dulu saya berlatar belakang mantan anak pangrok. Jadi 2009 itu dulu saya bergelut di jalanan, bahkan saya tidak punya apapun dulu, tidur di jalan, makan di jalan. Kalau dibilang untuk bisnis atau usaha itu sangat jauh sekali, bahkan tidak ada basic sama sekali, tapi dikarenakan saya ada niat dan tujuan ingin belajar, alhamdulillah Allah memberikan pintu buat saya dan memberikan jalan supaya saya bisa mempelajari apa yang saya harus lakukan. Saya dulu pernah usaha atau berbisnis multi level marketing. Jadi dulu 2018 saya bergabung di perusahaan Tiens dan 2021 saya break dikarenakan waktu itu ada Covid, tidak boleh ada interaksi pertemuan atau seminar dan akhirnya saya berhenti waktu itu. Dan sekarang saya melanjutkan bisnis di bidang parfum. Ya, jadi apa yang saya pelajari dulu dari multi level marketing itu sangat berarti sekali, bahkan saya terapkan cara-caranya, cara berjualan dan cara untuk menyebarkan informasi usaha saya itu pakai cara yang dulu. Jadi dulu sebelum saya kepikiran untuk buka usaha parfum ini, istri saya memang sangat menyukai ya. Bahkan istri saya pernah dulu kerja di perusahaan parfum gitu ya, jual produk-produk parfum sehingga istri saya tahu berbagai macam parfum dan ya yang mungkin saya bisa pelajari waktu itu ketika istri saya memberitahukan kepada saya bahwa parfum itu bisa untuk kita jual bila mana kita tahu aroma-aroma yang memang orang-orang suka. Nah, di situ saya mencoba bersama istri saya dan saya waktu itu mencoba tahap awal dan alhamdulillah orang-orang di sekitaran atau teman-teman saya dan istri saya itu menyukai dan bermula dari situ saya juga kepikiran untuk bisa menjual secara online. Kalau berbicara tentang modal itu beraneka ragam ya, tergantung kita menyetok atau membeli bahan-bahannya. Tapi untuk pemula itu bisa mengkocek kurang lebih modal di angka 5 juta. Itu hanya beberapa nama-nama parfum yang mungkin tidak banyak ya. Salah satunya mungkin bisa 10 jenis wewangian parfum. Itu bibitnya ya, belum yang lainnya gitu. Itu kurang lebih 5 juta sudah termasuk botol dan pelarutnya, bibitnya dan packagingnya. Kurang lebih seperti itu. Karena memang mungkin tidak cukup lama untuk kita bisa meracik dan ya ketika konsumen senang itu bisa repeat order ketika nanti parfumnya habis. Nah, itu akan terus berulang-ulang ketika konsumen baru pun akan seperti itu ketika aromanya pas dan request dari mereka cocok buat mereka pakai, biasanya itu repeat order. Bahkan sangat cepat sekali ketika orang atau teman-teman mencium aroma dari konsumen itu biasanya saling memberitahu dari mana belinya, dari mana parfum ini. Nah, itu biasanya direkomendasikan ke toko kami seperti itu. Untuk 2 tahun ini kalau misalkan saya jumlahkan offline dan online itu kurang lebih bisa mencakup di 1 miliar lebih. Jadi ya lumayan lah, alhamdulillah. Kalau saya persatukan ya offline dan online. Untuk di awal pasti kita harus menaikkan brand atau nama itu lumayan.
bisa dibilang tidak begitu signifikan, bahkan ya ada juga track record menurun waktu itu. Tapi karena dibantu dengan online, disitulah tracknya mulai menaik, ya alhamdulillah sampai sekarang stabil gitu, bahkan menaik gitu. Nah, kalau saya pribadi, kenapa bisa yakin itu karena parfum itu saya pikir itu kebutuhan. Seperti halnya kita mau makan itu harus cari sesuatu yang mungkin mau gak mau ya kita harus bisa makan. Sepertinya parfum juga kalau misalkan kita mau berpergian gitu, kayaknya gak enak kalau misalkan bau kita itu dicium sama orang lain. Makanya ketika saya kepikiran parfum, itu pasti semua orang perlu gitu. Karena apa? Ya mungkin biar pede ketika keluar rumah, ketika kumpul sama keluarga, ketika main sama temen dan lain-lain. Makanya saya positif banget ketika buka usaha parfum ini karena memang itu kebutuhan untuk pria dan wanita dan golongan lainnya. Terus alat-alatnya apa aja sih Kak untuk bikin usaha parfum ini? Alatnya cuman mungkin suntikan atau bisa dibilang spet ya, dan botol-botol yang mungkin buat meraciknya bisa terbilang tidak banyak juga gitu, cuman mungkin kalau dihitung ada 5 alat ya untuk cara kerjanya, tidak banyak. Yang penting itu racikannya ya. Betul, yang penting racikannya itu komposisinya harus pas, tidak boleh melebihi takaran, tidak boleh mengurangi takaran yang memang sudah ditentukan di. Pesan untuk yang mau usaha parfum ini Kak. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang mau mencoba ya, pesan dari saya, kalau berbisnis itu apa yang kita suka dulu. Jangan sampai kalian tidak suka dengan bisnis parfum ini, kalian paksakan, itu tidak akan goals. Jadi bisnis itu menentukan apa yang kita suka dan apa yang kita bisa kerjakan. Nah, kalau misalnya Anda sudah suka, Anda sudah bisa mengerjakannya, itu tinggal dicoba ya. Jangan menilai untung dulu ya. Dan kita nilailah untuk rugi dulu di awal, dikarenakan bisnis itu pasti ada ruginya, tidak bakalan ada untung dulu gitu ya. Ruginya apa? Mungkin kita harus mengocek modal terlebih dahulu, bahkan modal itu bisa kembali atau tidak itu sangat beresiko. Yang namanya bisnis ya itu yang kalian akan alami. Tapi pesan dari saya, kalau mau mencoba, mencobalah ketika Anda benar-benar suka dengan apa yang Anda kerjakan. Kalau mau nanya usaha parfum kemana Pak? Nah, mungkin teman-teman atau Bapak Ibu semua yang mau tanya-tanya seputar parfum atau mau mencoba berbisnis parfum juga atau usaha, kalian bisa follow Instagram saya di sini atau bisa WhatsApp di sini juga ya. Jadi pastikan langsung aja nanti cari tahu bagaimana Anda bisa memulai usaha baru dan bisa merubah masa depan kehidupan Anda. Paling dari saya segitu aja. Terima kasih, saya Rian. See you at the top.